Anda kembali di Nusantara Petang dan kita memasuki dialog Nusantara Petang. Pemirsa, buronan kasus Bank Bali Joko Chandra hingga saat ini belum menampakkan diri di Indonesia meski tengah mengajukan sidang peninjauan kembali yang saat ini sedang dalam proses. Berbagai kalangan menilai buronnya Joko Chandra ini merupakan titik lemah aparat kepolisian. Saatnya Polri berbenah diri untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat sore Bang Emrus. Selamat sore Bu, selamat sore pemirsa Nusantara TV di seluruh Nusantara. Iya, dan Bang, ini menyikapi atau menanggapi adanya kasus yang menimpa Joko Chandra ini yang sudah lama sebenarnya buron ini, bagaimana tanggapan Abang? Baik, saya pikir mengejutkan kita peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Kalau peristiwa perilaku yang sebelumnya saya kira sudah kita ikuti beritanya dan dia melarikan diri. Dan yang justru mengejutkan kita adalah yang terakhir ini bahwa dia dalam rangka mengajukan peninjauan kembali dan datang ke Indonesia, ternyata ada hal-hal yang tidak kita duga, bahwa ada 3 jenderal di kepolisian kita yang diduga membantu dengan kasus Joko Chandra ini. Nah, namun demikian saya berpendapat bahwa pihak kepolisian, utamanya Kapolri kita, telah bertindak tegas dan menurut saya suatu hal yang baik sekali, karena beliau telah melakukan jenderal-jenderal yang terkait dengan hal itu telah dicopot 3 orang jenderal dari jabatannya. Ini menunjukkan sesungguhnya bahwa institusi kepolisian kita melakukan penegakan hukum itu kepada siapapun, termasuk kepada aparat kepolisian yang juga sekalipun berpangkat jenderal. Oleh karena itu, saya berpendapat ada 2 hal yang kita lihat di situ, bahwa kepolisian kita telah bertindak promoter dan sekaligus menapik tanggapan orang yang acap kali disebut hukum itu hanya tajam ke bawah. Saya melihat bahwa dengan pencopotan 3 jenderal ini dari jabatannya, dan tentu akan dilakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ajas praduga tak bersalah, karena undang-undang memerintahkan demikian. Oleh karena itulah bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolri kita atau institusi kepolisian kita, bahwa benar-benar hukum itu ditegakkan kepada siapapun, sekalipun orang yang posisi di atas. Karena menurut saya bintang itu kan perwira tinggi, sudah pada kategori orang-orang yang di posisi atas. Dan kemudian kita melihat juga bahwa bagaimana kesungguhan pihak kepolisian termasuk Bareskrim telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan juga Propam yang saya melihat sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan itu akan terus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di kepolisian. Oleh karena itu, para pihak, mari kita bersama-sama mengamati, mengontrol, mengawasi, tetapi jangan sekali-sekali kita mengemukakan pandangan-pandangan yang tidak berbasis pada fakta, data, dan bukti. Karena acap kali orang berpendapat bahwa wah, ini hanya sekedar melindungi dengan ditangkapnya 3 jenderal, bahwa melindungi seorang orang tertentu, tokoh tertentu, bahkan menyebut nama tokoh tersebut. Saya kira sangat tidak baik apa yang dilakukan oleh teman-teman juga dari para pengamat. Demikian. Nah, ini tapi di satu sisi kan memang dengan ditangkapnya atau diketahui terlibatnya para jenderal ini kan juga Indonesia Police Watch Neta Espane ini ketua presidiumnya menyebutkan bahwa para jenderal polisi yang ini diduga sengaja melakukan persekongkolan dalam melindungi buronan Joko Chandra ini. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, saya kira bisa saja dikatakan itu bersekongkolan, tetapi bukan berarti persekongkolan itu lebih dari 3 misalnya. Biarkan proses hukum berlangsung di sana penyidikan. Bisa saja nanti itu hanya 3 itu saja atau lebih dari 3 itu. Jadi jangan didefinisikan persekongkolan itu seolah-olah masih harus dipaksakan ada orang yang terlibat dari pihak kepolisian. Menurut saya, yang dalam proses hukum adalah biarkan data dan fakta hukum itu berbicara. Tidak boleh kita menggunakan opini-opini, kecuali memang Neta Espane mengemukakan fakta, data, dan bukti sehingga masih ada orang-orang tertentu yang terkait dengan itu. Saya kira sangat bagus sekali. Tetapi ketika data, bukti, dan fakta itu tidak disajikan, saya kira
menurut saya terlalu melebar ketika kita mengatakan ada persekongkolan dari pihak-pihak tertentu. Jadi oleh karena itulah saya pikir kita lebih baik kita berbicara fakta, data, dan bukti. Tetapi proses hukum kepada 3 jenderal ini, saya yakin bahwa akan dilakukan itu di kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku, tentu dengan menghormati ajas praduga tak bersalah. Bagi kepolisian yang sudah melakukan suatu promoter profesional, modern, dan terpercaya, tidak mereka menegakkan hukum itu, mereka tidak pandang bulu lagi. Siapapun akan dia proses. Dan itu sangat baik. Dengan demikian, posisi kepolisian kita pada posisi independen di dalam penegakan hukum ini. Jadi oleh karena itu, marilah kita sama-sama menunggu proses hukum yang ada di sana. Nah, ketika ada juga orang berpendapat bahwa meminta Kapolri kita harus mundur, menurut saya itu berlebihan dan terlalu melebar. Karena apa? Karena polisi kita, Kapolri kita telah membuat tindakan-tindakan yang sangat tegas kok kepada dugaan terhadap 3 jenderal kita ini. Demikian. Iya, jadi ini dengan adanya kasus ini kan memang semakin justru jadi, bukankah Abang melihat ini jadi memperlihatkan adanya kelemahan di dalam Polri dan kemudian berarti harus ada yang harus dibenahi. Ini faktor-faktor apa saja yang harus dibenahi nih Bang? Baik, saya pikir saya setuju kalau kita pakai teori gunung es, gitu ya. Ini hanya yang tampak di permukaan dan melibatkan 3 jenderal. 3 jenderal ini kan dalam tanda kutip kan sudah pilihan ini, tidak gampang orang menjadi jenderal gitu ya. Prosesnya sangat panjang. Oleh karena itulah ini adalah pintu masuk bagi Kapolri kita, bagi tentu Komisi 3 di DPR kita untuk melakukan pembenahan di institusi hukum kita ini. Menurut saya setidaknya ada 3 hal yang harus kita benahi di sana, yaitu apa? Bagaimana sistem rekrutmen yang terjadi di sana? Bagaimana katakanlah sekolah bagi meningkatkan untuk katakanlah kemampuan dan pangkat dan sebagainya. Bagaimana proses seseorang itu bisa sekolah lebih lanjut lagi untuk meningkatkan kemampuan dan karirnya di kepolisian. Kemudian saya pikir yang perlu juga dibenahi adalah selain tentang proses pendidikan itu, saya kira perlu juga dibenahi bagaimana hubungan kinerja dari antara unit satu dengan unit lain. Buka saja secara transparan, secara akademik, sehingga bisa kita temukan solusi-solusi yang terbaik bagi perbaikan kepolisian kita ke depan. Oleh karena itu saya mengatakan ini pintu masuk justru bagi Kapolri kita untuk membenahi semua yang ada di kepolisian kita. Saya sebut tadi di sistem pendidikan itu katakanlah salah satu. Bisa nggak bagaimana proses orang bisa naik pangkat misalnya. Dari pangkat tertentu menjadi pangkat yang lebih tinggi misalnya. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Dan menurut pandangan saya kira kepolisian ini harus diperkuat. Supaya juga memang kepolisian ini kredibel dan tidak dapat diintervensi oleh eksternal atau kekuatan-kekuatan di luar kepolisian itu sendiri. Sehingga mereka menjadi mandiri di dalam suatu pengembangan kepolisian tentu dengan atas dasar profesionalitas. Demikian. Iya Bang, ini sejauh mana sih dugaan kelalaian atau keterlibatan Brigjen Prasetyo dalam rangka rencana kepergian atau kaburnya Joko Chandra, dan mungkinkah dia akan menjadi whistleblower atau nanti berjanji di dalam? Baik, sampai sejauh mana saya tidak bisa mengemukakan karena saya tidak punya data. Tetapi sesungguhnya dari aspek komunikasi, andaikan para komunikolog diikutsertakan di dalam penyidikan, atau bukan penyelidikan, saya kira pesan-pesan komunikasi yang didialogkan Joko Chandra dengan para pihak, boleh jadi dengan para jenderal, boleh jadi dengan para katakanlah pengacara, boleh jadi juga dengan kementerian yang terkait, misalnya imigrasi. Kalau kita melihat dari aspek komunikasi, pesan yang mereka transaksikan satu dengan yang lain, kita bisa melihat di situ ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Biasanya mereka akan melakukan kode-kode tertentu, diksi-diksi tertentu yang hanya mereka mengetahui untuk menghilangkan jejak. Tetapi dengan analisis semiotika bisa kita menangkap makna itu. Misalnya kita ambil contoh yang pernah terjadi ketika ada kasus korupsi
tentang Hambalang. Bukankah muncul konsep apel Malang dan apel Washington? Itu maknanya bisa kita cari sebagai dolar dan sebagai rupiah. Nah, dari proses komunikasi antara para pihak yang terkait dengan kasus Joko Chandra yang kali ini, saya kira bisa kita melihat benang merah daripada peristiwa kejadian ini. Sehingga para pihak yang boleh jadi 3 jenderal ini, atau masih ada terkait lagi boleh jadi di Kejaksaan, boleh jadi di Kementerian Hukum dan HAM, dan para pihak yang lain, bisa kita analisis sebenarnya itu untuk mengemukakan, untuk membongkar daripada dialog yang mereka lakukan tersebut. Demikian. Iya, baik.